Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 41. Silakan disimak ya. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada gelas, ada botol, dan lainnya. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Berikutnya yaitu benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka, mobil, dan pagar rumah. Nah, ini adalah gambar benda yang yang terbuat dari logam seperti sendok, garpu, dan uang logam ya. Lanjut halaman 42. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan pengantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil terbuat dari apakah penghapus pensil itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal, karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Sifat karet itu bersifat lentur. Bawahnya, ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Misalnya nomor 1, nama bendanya piring, bahan pembentuknya yaitu kaca. Yang kedua, cermin, bahan pembentuknya kaca. Yang ketiga, bola, karet. Yang keempat, sendok itu bahan pembentuknya logam. Yang kelima, ikat rambut, bahan pembentuknya karet. Lanjut halaman 43. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda ada kertas, kayu, plastik, kaca, karet, dan logam. Untuk kaca, sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya yaitu gelas, piring, akuarium, jendela, peralatan, dan laboratorium. Selanjutnya logam, sifat bahannya kuat, menghantarkan panas, tidak mudah rusak. Contoh bendanya sendok, garpu, pagar, kerangka mobil, penggorengan, dan panci. Selanjutnya yaitu karet, sifat bahannya elastis atau lentur dan kedap air. Contoh bendanya bahan sandal jepit, penghapus pensil, dan karet gelang. Lanjut halaman 44. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Cara meningkatkan kebersihan di sekolah yaitu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melaksanakan piket kelas, dan mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Lanjut halaman 45. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah. Nomor 2,
Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan memberikan pendapat saat bermusyawarah akan membantu memberi masukan pada tim atau kelompok. Nomor 3, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Nomor 4, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak, kita tidak boleh memaksakan pendapat saat musyawarah. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Ya, musyawarah yang pernah aku lakukan sudah berjalan lancar, yaitu saat membahas kelompok piket di kelas. Lanjut halaman 46. Ayo mencoba, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter disingkat M, sentimeter cm, dan milimeter mm. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan M, cm, dan mm? 1 M sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Lanjut halaman 47. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? 5m ditambah 30 cm. 5m itu sama dengan 500 cm. 30 cm tetap 30 cm. Jadi 5m 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan M adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4m ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Nah, ini jadinya 410 cm panjang mobil Dayu. Lanjut halaman 48. Ayo berlatih, ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nomor 1, 200 cm sama dengan 2m. Nomor 2, 500 cm sama dengan 5m. Yang ketiga, 6m sama dengan 600 cm. Yang keempat, 400 cm sama dengan 4m. Nomor 5, 7m sama dengan 700 cm. Nomor 6, 2m 45 cm sama dengan 200 cm ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Nomor 7, 4m 32 cm sama dengan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. Yang nomor 8, 8m 79 cm sama dengan 800 cm ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. Nomor 9, 4m 8 cm sama dengan 400 cm ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. Nomor 10, 70m 9 cm sama dengan 7000 cm ditambah 9 cm sama dengan 7009 cm. Ayo berlatih, lakukanlah aktivitas berikut ini. Nomor 1, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Yang keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Nomor 5, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Lanjut halaman 49. Nama bendanya yaitu pintu. Tebakanmu misalnya 2 meter 50 cm. Hasil pengukurannya ternyata 2 meter
45 cm. Yang kedua, ini nama bendanya yaitu jendela. Tebakanmu misalnya 1 meter 7 cm. Tetapi setelah diukur ternyata hasil pengukurannya 1 meter 10 cm. Bawahnya nama bendanya yaitu meja. Tebakanmu 3 meter 4 cm. Ternyata saat diukur hasil pengukurannya 2 meter 9 cm. Yang keempat, ini gambar kursi. Tebakanmu yaitu 1 meter 5 cm. Hasil pengukuran ternyata 0 meter 95 cm. Bawahnya papan tulis. Tebakanmu 4 meter 50 cm. Ternyata setelah diukur itu 4 meter 70 cm. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat, misalnya membuat pot tanaman dari botol bekas atau kaleng. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.